Gak, gue akan lanjutin. Gue tau lupa langsung stres, tapi gue akan langsung ke inti permasalahan bahwa BTS memboikot Grammy. Well, kata boykot terlalu berlebihan sih, tapi lebih tepatnya mereka semacam mengkritik Grammy dan menolak untuk ngikutin Grammy Award karena menurut mereka ini udah keterlaluan. BTS boykot Grammys over new Asian Pop Award category. Hah? No? Apakah ini permasalahan fansnya lagi? Bikin rusuh di internet atau gimana? Well, nggak seperti itu sih. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apa keributan yang terjadi antara BTS dengan Grammys? Dan apa kata para fans? Kami telah memutuskan untuk tidak mengajukan karya kami ke Grammy tahun ini. Kami berharap musik dapat didengar dan dicintai apa adanya, bukan dipisahkan berdasarkan wilayah atau bahasa, tulis BTS. Jadi BTS baru saja mendeklarasikan kalau mereka tidak akan mengikuti Grammy karena kekecewaan mereka terhadap Grammy. Postingan mereka tadi itu diunggah ke seluruh personel dan ke official sosial media mereka, dan ini menuai banyak obrolan dan komentar dari netizen. Pertanyaannya, kenapa ini semua terjadi? Kenapa BTS sampai harus mau boykot Grammy? Bahkan sampai pakai kata boykot gitu, yang menurut gua agak lebay, tapi memang itu yang mereka lakukan. Mereka benar-benar nggak mau lagi ikutan Grammys Award. Well, buat yang belum tahu, Grammys Award adalah acara bergengsi untuk mengapresiasi talenta-talenta di industri musik dunia yang memang agak lebih terfokus ke Amerika. Dan Grammys seperti biasa ada acara tahunannya. BTS sebelum-sebelumnya sering datang dan setahu gua sih belum pernah menang besar. Correct me if I'm wrong para fans di kolom komentar di bawah. Dan tapi untuk tahun ini mereka kayak enggak. Itu semua terjadi kenapa? Itu semua terjadi karena satu kategori yang sangat-sangat dianggap mungkin jatuhnya bisa berusaha untuk tidak memenangkan seseorang dan rasis. Coba menurut kalian gimana? Kategorinya adalah Best Asian Pop Music Performance. Di situs resmi Grammy dijelaskan kategori ini memberikan penghargaan atas keunggulan artistik dalam penampilan musik pop Asia yang berasal dari atau diakui luas di pasar Asia, termasuk namun tidak terbatas pada K-pop, J-pop, dan C-pop dengan penggunaan yang bermakna dari salah satu atau lebih bahasa Asia. Dalam sebuah pernyataan, Recording Academy menyebut keputusan BTS tersebut sebagai hal yang disayangkan. Saya sedih mendengar bahwa BTS memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses Grammy Awards tahun ini. Namun sebagai sesama pencipta musik, saya memahami dan menghormati keputusan mereka, ujar Harvey Manson Jr., CEO Grammy. Oke, jadi apa masalahnya, no? Masalahnya gini, ini lagi-lagi masih belum clear, banyak diskusinya juga, tapi nuansanya memang ketebak banget. By the way, ini bukan pertama kalinya Grammy sama BTS itu ada semacam ketidaksepakatan. Udah bertahun-tahun kebelakang juga mereka agak banyak ketidaksepakatan. Dan puncaknya mungkin sekarang yang tiba-tiba dimunculin semacam Asian Awards di Grammy kategori. Oke, gampangnya adalah ini kategori untuk lagu-lagu Asia gitu. Untuk mana nih lagu Asia terbaik, yang menang adalah BTS, gitu. Gak ada yang salah, aman-aman aja, keliru. Dari perspektif Grammy, ini hal yang mungkin baik gitu. Yang dimana, ya lagi-lagi terdengarnya juga nyebelin, tapi menurut mereka kayak gini nih. Wah, Asia juga udah mulai didengerin banyak orang nih lagu-lagunya, nggak cuma lagu-lagu Amerika, nggak cuma lagu-lagu pop kita gitu. Agar mereka punya tempat untuk bisa masuk ke sini, gimana kalau kita bikinin kategori Asia? Nuansa inclusivity-nya berasa banget kan? Nuansa pengen ngegabungin orang-orang yang sebenarnya juga bagian dari musik industri dunia juga pengen dimasukin ada kan gitu. Iya benar, tepat banget kalau emang musik tersebut masih baru mulai, masih baru pecah, masih baru didengerin sama beberapa orang di Amerika dan di dunia dan gak hanya di negara tersebut. Masalahnya kita sendiri udah kayak semacam gak perlu data kalau K-pop itu udah mendunia, bukan cuman orang Korea dan sebagian kecil orang Amerika doang yang dengerin. Maka jatuhnya kategori ini daripada terkesan membantu inklusivitas di mana orang-orang Asia akhirnya bisa ikut berkompetisi, malah jatuhnya jadi kayak membatasi untuk orang-orang Asia menang di kategori yang lebih besar, yaitu musik terbaik tahun ini. Ngerti nggak kalian? Jadi secara publik terlihatnya kategori ini diciptakan untuk membantu musik-musik Asia biar masuk ke tahap internasional. Tapi kenyataannya musik-musik Asia udah nggak butuh itu. Lagian agak nyebelin juga, musik Asia ya berarti ya kalau nggak Korea, Jepang, Cina gitu. Kayak Asia ada India, ada Indonesia, ada Thailand. Lu tahu lagu-lagu Thailand enak-enak banget anjir, tungplak, plak, plak, plak. Ini gue nggak ngelerek, emang bahasa kayak gitu, dan itu seru-seru banget. Ya atau sesimpel Indonesia, kita punya musik bagus gitu. Kenapa lu cuma nge-highlight Korea gitu? Kalau lu mau bikin kategori Asia, ya make sure maybe nggak cuma Asia Timur.
How about that? And again, di mata BTS, ini bukan cuman kategori yang bikin Asianya juga bermasalah gitu, tapi juga membuat si BTS itu nggak bisa bersaing secara worldwide, nggak bisa bersaing sama musik-musik Amerika lainnya untuk masuk ke kategori yang lebih besar, musik terbaik gitu loh. Ya udah, BTS menangnya di musik terbaik Asia aja. Jadi kira-kira perspektifnya seperti itu, dua perspektifnya seperti itu. Yang bener yang mana ya nggak tahu, kalian silakan pikirin. Tapi dari pihak Grammy ngomong lagi nih, meski begitu, Mason mengatakan ingin meluruskan apa yang menurutnya mulai disalahpahami dalam perbincangan mengenai aksi boykot grup K-pop tersebut. Kategori Asian Pop dibuat untuk merayakan kedalaman, keberagaman, dan pertumbuhan luar biasa dari karya-karya pop yang lahir di Asia. Semangat dari kategori baru ini adalah memberikan sorotan khusus kepada para artis penting tersebut. Semakin banyak kategori berarti semakin banyak karya seniman yang dapat diakui. Tujuannya bukan untuk memecah, melainkan memperluas siapa saja yang mendapatkan pengakuan dari 15.000 pemilih Grammy kami. Seperti yang tadi gue udah bilang kan, seakan-akan untuk ngebantuin mereka. Tapi ya di kepala gue sih ya, gue bukannya belain BTS, tapi ya di kepala gue BTS udah nggak perlu kategori Asia gitu loh. Lu tanya orang Amerika juga tahu BTS, lu tanya orang Inggris juga tahu BTS. Kalau lu tanya kakek lu mungkin nggak tahu. Manson juga menegaskan bahwa pengajuan karya ke kategori apapun termasuk Asian Pop tidak menghalangi seseorang artis atau grup untuk dipertimbangkan di kategori-kategori utama Grammy seperti Record of the Year, Album of the Year maupun Song of the Year. Kategori-kategori tersebut tetap terbuka bagi semua rekaman yang memenuhi syarat tanpa memandang genre. Pengakuan di kategori genre dan pengakuan di kategori umum bukanlah sesuatu yang selalu meniadakan. Seorang artis tentu saja bisa mengejar keduanya, kata Manson. Pernyataan tersebut ditutup dengan penegasan dari CEO Recording Academy bahwa organisasi tersebut melayani komunitas musik global tanpa memandang asal geografis maupun bahasa. Saya ingin menegaskan bahwa kami akan terus mendengarkan komunitas musik global serta bekerja untuk menghormati dan merayakan semua artis yang musiknya mampu menggerakkan dunia, ujarnya. Ayo, katanya sih tetap bisa masuk tuh, tapi dimasukin nggak? Nah, inilah akhirnya yang membuat orang-orang makin nggak percaya, karena sebelum-sebelumnya mereka juga punya bad blood, mereka juga punya masalah sama Grammy. Jadi BTS ini udah masuk Grammy dari 2019. Mereka datang sebagai presenter. Up in South Korea, we always dreamed about standing on the Grammy stage. Thank you to all our fans for making this dream come true, and we'll be back. Tapi mereka belum dapat nominasi. Ya udah, oke, baru mulai, baru rame. 2020 tampil di Grammy walaupun hanya sebagai bagian dari perform singkat bersama artis lain. 2021 Think Dynamite yang kayak udah rame, banyak orang yang nyanyiin, artis-artis lain juga banyak yang nyanyiin di Amerika. Banyak orang memprediksi bahwa BTS akan menang sebagai yang paling favorit, tapi yang menang adalah Lady Gaga dan Ariana Grande, Rain on Me. Bahkan ada semacam konspirasi yang bilang mereka masukin BTS ke Grammy itu hanya demi traffic gitu loh, biar para fans nontonin, dan banyak yang makin curiga karena penampilan BTS tuh bener-bener ditaruh di paling akhir biar orang-orang nonton sampai terakhir walaupun BTS nggak menang. 2022 Move Like Butter kalah lagi. 2023 BTS akhirnya masuk Album of the Year sebagai feature artist bersama Coldplay di Music of the Spheres, namun belum meraih kemenangan-kemenangan besar. Jadi ya kayak bad blood gitulah. Para fans juga udah mungkin banyak yang kecewa, atau ya sesuai kecurigaan mereka masukin BTS ke situ ya biar rame aja, tapi yang menang tetap artis-artis Amerika. Kenapa ya sosial media tuh makin aneh? Kalau udah baca buku gue sih pasti tahu jawabannya. Ini bukan buku yang ngajarin kalian untuk jualan di online dan lain-lain. Ini buku untuk memahami bagaimana sih realita kita sekarang di internet, di dunia nyata itu semakin banal. Kayak chaos nggak sih? Ini buku adalah skripsi gue yang juga udah banyak dibeli orang dan juga dipakai orang untuk ngebantuin skripsinya. Kalian bisa beli di link di bawah. Kalau habis kalian cari di e-commerce saja atau cari juga di toko buku terdekat. Dan kalau kalian ngebeli, kalian udah nge-support gue dan juga penerbitnya. Kalau ketemu gue jangan lupa dibawa buat gue tanda tanganin ya. Lalu kita diskusikan deh. Tapi sekarang saatnya balik ke video. Well fans, gue hobi banget untuk ngeledekin fans-fans BTS di internet karena kelakuan mereka yang aneh dan nyebelin. Tapi bukan berarti gue akan jadi orang yang tutup mata kalau misalnya memang pada saat ini, di kasus ini emang BTS yang sepertinya lagi di posisi yang good guy-nya. Sebagai perwakilan dari Asia juga, ini juga bentuk kayak semacam no America no win, ngerti gak lu? No USA no win gitu. Dan vibe-nya sangat terasa banget. Dan gue akan menyarankan ke para fans BTS, kalau kalian mau pakai energi kalian daripada kalian nyerang orang-orang Indonesia random kayak gue, mending lu nyerang organisasi yang kayak gini, yang jelas-jelas mau lu apa nih. Dan pihak BTS-nya pun udah ke call out untuk bilang no Grammy gitu. Ngapain lu ribut di Twitter, ngeributin orang random macam Eno Bening? Gak ada rasanya dan gak ada pengaruhnya buat BTS. Ini berpengaruh besar buat BTS. Ini bukan hanya buat BTS, tapi menurut gue juga bagaimana musik Asia masih dianggap sebelah mata bagi para so-called international citizenship whatever yang berada di kekuasaan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada kesalahan, ada koreksi, bahkan ada isu juga ya masalah bahasa di situ. Katanya per lirik mesti berapa persen dan segala macem. Ada yang bilang katanya kalau lirik kebanyakan bahasa Inggris masuknya nggak bisa ke so many isu yang gue lihat. Dan para fans sih gue lihat belum panas ya di timeline gue. Mungkin emang belum lewat di gue, tapi ya
Semoga kalian bisa menemukan jawabannya dan bisa menambahkan informasi juga di bawah dan bisa mengkoreksi gue kalau ada salah juga di bawah tentang BTS. Nggak usah serang gue, ntar gue dapet traffic, gue happy. Serang, ya maksudnya si Grammy ini juga kalau di boykot berarti ya jadi tonton, bukan malah di iniin, ngerti gak sih? Ya udahlah, pokoknya gimana, silakan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Komentar hari ini datang dari video orang nyontek pakai AI dan sekarang bisa masuk penjara. Lu pada yang masih suka nyontek mending stop deh. Komentar datang dari Ju, if you're nothing without the suit, you shouldn't have it. Tony Stark. Yo, mau komentar kalian dibacakan, komen di bawah dan tonton video itu kalau kalian belum nonton. Gimana buat teman-teman yang hobi nyontek dan pakai AI, udah makin ngeri kehidupan. Dan ya, sekian seputar Entratu episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member, dan kalau kalian nonton sampai habis, komen di bawah lagu BTS favorit kalian dan kenapa. Dan untuk kita semua, gue gak ngeledekin lagunya, gue pengen nyanyi tapi gak nyampe, jadi gue ketawa aja, maaf ya. Stay clean and sound.